Jumpa lagi, dan kali ini saya akan membahas tentang persiapan tugas malam. Salam Korsa dan salam security first. Petugas keamanan tentunya sesuai dengan fungsi pelaksanaan pekerjaannya, dia tidak dapat dihentikan walau barang satu detik pun. Tentunya kita melakukan pengamanan 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, dan 365 hari dalam waktu 1 tahun. Di dalam pengaturan jadwal, tentunya petugas-petugas keamanan akan terbagi dalam shift. Adanya shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dan ada juga yang membagi dalam 2 shift, adanya shift day dan shift night, di mana tentunya yang berbeda adalah jam kerja. Ada yang bekerja dengan jadwal 8 jam, ada yang bekerja dengan jadwal 12 jam. Itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan objek pengamanan. Pembahasan yang saya perlu lakukan pada hari ini adalah bagaimana kita melakukan persiapan saat kita tugas malam. Kenapa tidak dibahas tugas di saat siang dan sore hari? Karena siang dan sore hari tentunya menurut saya dan pengalaman saya itu jauh lebih mudah. Kenapa jauh lebih mudah? Karena masih banyak kegiatan, masih ada orang-orang lain di situ, masih ada lalu lalang, aktivitas berkelanjutan, dan biasanya kita tingkat waspada kita lebih tinggi. Walaupun mungkin atensinya dari pihak klien atau pengguna jasa kepada kita semakin lebih detailing dalam kondisi siang hari maupun sore hari. Nah, di malam hari apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kegiatan biasanya di beberapa tempat di lokasi pengamanan sudah tidak ada orang. Apa hal yang sering mengganggu petugas keamanan? Pertama adalah rasa kebosanan. Kita bosan, gak ada orang, akhirnya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang gak penting, gitu ya. Sibuklah kita buka handphone, sibuklah kita nonton video-video YouTube yang ada di handphone kita, dan segala macam hal-hal yang sebenarnya kita tidak melaksanakan tupoksi kita. Disinilah sebenarnya letak kelengahan. Lalu apalagi yang kita lakukan? Karena kita menganggap tidak adanya aktivitas, kita menghadapi situasi yang membosankan di malam hari, di mana saatnya orang harusnya beristirahat, kita bertugas. Dan biasanya hal ini akan mengganggu petugas keamanan. Kenapa? Akhirnya petugas keamanan akan pindah tempat tidur dari rumah ke pos keamanan, gitu ya. Ini hal yang paling fatal. Walaupun ada beberapa orang memberikan tanggapan, ya memang kodratnya malam untuk tidur. Maka pertanyakan lagi diri Anda, apakah Anda mau jadi petugas keamanan atau tidak? Kalau mau jadi petugas keamanan, ya kalau dapat jadwal tugas malam, tentunya Anda tidak boleh tidur di pos. Kenapa? Karena pada hari itu di pundak Anda tanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan
dan keselamatan lokasi atau area yang Anda amankan. Jangan meresikokan orang lain. Pada saat Anda tidur, sebenarnya bukan hanya merisikokan orang lain di dalam objek pengamanan kita, tetapi kita juga telah meresikokan diri kita sendiri dan keluarga kita. Tentunya suasana malam hari membuat kondisi fisik kita menurun. Apa yang perlu kita lakukan, persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melaksanakan tugas malam? Biasakan sebelum jam tugas kita beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup tidak harus tertidur. Namun alangkah baiknya kalau kita dapat beristirahat tidur sehingga pada saat malam hari kita selalu terjaga. Jika karena jam waktu perubahan sangat sulit merubah jam tidur biasa ke jam tidur tidak biasa, paling tidak kita mengistirahatkan physically kita istilahnya lay down, beristirahat di tempat tidur, tenangkan pikiran kita dan jangan menyibukkan dengan hal-hal lain. Karena fisik kita pada saat pelaksanaan tugas malam dibutuhkan kondisi fisik yang jauh lebih dibandingkan kondisi fisik petugas di siang dan sore hari. Dengan beristirahat yang cukup, lalu sebelum melaksanakan tugas, jangan lupa perut harus dalam keadaan terisi. Karena kita juga jangan disibukkan lagi nanti saat tugas malam, perut kita lapar, lalu kita berusaha mencari-cari makan dan meninggalkan pos yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana memotivasi diri kita supaya kita mampu fokus terhadap tugas keamanan kita? Tanamkan di dalam diri Anda pada saat Anda bertugas malam. Contoh, misalnya kita mengamankan areal yang masih lumayan ada kegiatan, misalnya di hotel atau di apartemen. Hari itu pada saat Anda bertugas di salah satu pos, tatap gedung tersebut, lihat, pandangi gedung tersebut. Betapa begitu banyak orang yang berada di dalam gedung, di dalam kamar-kamar tersebut itu sedang tertidur. Sampaikan, kirim energi positif kepada pemikiran Anda bahwa malam ini sekian ratus, bahkan mungkin di beberapa tempat sekian ribu orang sedang tertidur di hotel atau di apartemen tersebut, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai petugas keamanan. Kita motivasi diri kita sehingga kita terbangkit dan kita tahu bahwa jika kita melalaikan tugas kita telah merisikokan baik diri kita sendiri dan kita akan merisikokan berapa banyak orang-orang yang menyerahkan tanggung jawab itu terhadap kita, keselamatan mereka berada di tangan kita. Tanggung jawab kita luar biasa berat tentunya. Ini cara kita memotivasi. Yang kedua, bagaimana kita memotivasi diri kita bahwa kita adalah petugas yang andal, kita diberikan otoritas, kita diberikan kepercayaan. Pada saat kita ditugaskan di pos itu, yakinlah bahwa unsur pimpinan, komandan regu, supervisor, bahkan manajer telah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan itu kepada Anda sebagai petugas keamanan. Jaga tanggung jawab tersebut, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak ada yang mudah. Proses perjalanan dan seleksi alam akan membuktikan Anda menjadi seorang security yang seperti apa. Lalu apalagi yang kita perlu lakukan pada saat kita bertugas di pos? Jika kita menghadapi kebosanan, maka jangan biarkan badan kita itu selalu dalam keadaan terduduk. Kita harus berdiri, kita bergerak, kita melakukan pengawasan sebatas garis pandang pengawasan kita. Dan jangan lupa alat komunikasi yang
selalu disiapkan di pos sebagai alat penghubung kita kepada pos dan rekan-rekan pos lain. Pergunakan sesuai dengan ketentuan. Minimal pada saat malam hari kita dapat melakukan komunikasi setiap setengah jam, berkoordinasi dengan pos, dan pos komando kita juga dapat selalu mempertanyakan kondisi-kondisi dan kesiapan petugas-petugas di lapangan, sehingga command control atau pos komando pengawasan dapat memastikan semua petugasnya dalam keadaan siaga. Jangan pergunakan alat komunikasi untuk hal-hal tidak penting. Misalnya Anda bercerita, Anda berkeluh kesah yang dapat didengar banyak orang, namun bukan itu makna pentingnya. Kalau jalur komunikasi yang seharusnya dipergunakan untuk kita melakukan pengawasan pengendalian area patroli kita, Anda pergunakan untuk hal-hal yang tidak penting, ada sesuatu yang sifatnya emergensi, maka alat komunikasi ini tidak dapat kita pergunakan. Dan bayangkan, gara-gara keisengan kita bercerita mempergunakan alat komunikasi, mungkin akan menimbulkan baik kerusakan, kehilangan aset, bahkan terjadinya korban jiwa. Laksanakan tugas pengamanan walaupun di malam hari, di bawah pengawasan yang lebih minimal, tapi tanggung jawab kita harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kita mampu mengatasi, kita mampu mengelola, kita mampu mengirimkan message atau pesan penting kepada diri kita, kepada pikiran kita, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dan di pundak kita semua orang yang pada saat itu sangat bergantung kepada kita. Itu menjadi semangat kita untuk motivasi, ditambah lagi mungkin faktor keluarga. Ini penting untuk selalu merimain kita pada saat kita bertugas. Tanyakan pada diri Anda, untuk apa sebenarnya Anda berada di pos itu saat itu. Kalau kita merasa kita punya tanggung jawab terhadap keluarga, mungkin punya istri, mungkin punya anak, mungkin belum beristri dan belum punya anak, tapi ada orang tua yang sangat berharap anaknya memiliki prestasi yang baik, dan tentunya tidak ingin masalah terjadi kepada anaknya. Hal-hal inilah yang harus selalu kita motivasi, kita ingat selalu dalam pelaksanaan tugas, sehingga selain kita melakukan pengamanan, kita mampu menjaga kondisi diri kita. Demikian pemaparan saya dalam persiapan pelaksanaan tugas malam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan komen tentunya. Sampai jumpa dalam materi-materi selanjutnya Security First. Salam Korsa dan salam Security First.